hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat, sehat, dan bersukacita. Anak-anak, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Budia dan Bu Winda. Ya. Anak-anak sudah siap untuk sekolah minggu hari ini maupun melalui online. Ya benar ya Bu Winda ya? Betul, tetap harus semangat ya, Ya, walaupun betul. belum bisa sekolah minggu di gereja lagi. Betul. Rindu nggak, kangen nggak sama sekolah minggu? Setiap hari guru kita, setiap hari minggu pasti pengajarnya ganti ya. Kebetulan hari ini sama Bu Dia sama Bu Winda. Ya. Baik, kita mau mulai ya Betul. untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Danis. Untuk Danis dipersilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Di surga, terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami boleh berkumpul dan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mohon Tuhan pimpin jalan sekolah minggu ini, berkati Ibu Lin yang membawakan firman dan Ibu Guru sekolah minggu yang memimpin pujian. Ajar kami untuk memuji nama-Mu dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa pembukaan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya, anak-anak sudah mandi? Sudah makan? Sudah rapi semuanya? Disiapkan Alkitabnya dulu. Kita melanjutkan ibadah kita, Bu Dia. Ya, betul. Ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, anak-anak bangkit berdiri ya. Yuk, Kita kita sama-sama menyanyikan lagu apa Bu Winda? Anak Terang. Anak Terang. Sambil dengan gerakannya. Oke, kita ikutin ya. Semangat ya anak-anak ya. Sekolah minggu GKJ Pelengkung pasti hebat-hebat semuanya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan berita. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Nah, anak-anak silakan untuk duduk kembali. Gimana? Belum capek kan? Tetap semangat kan anak-anak sekolah minggu? Ya, Bener ya Bu Winda ya? ya. Hari ini anak-anak harus fokus dan tetap semangat dan bersukacita. Bener ya Bu Winda ya? Iya. Kita mau lanjutkan Ya. ya untuk firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan pujian kembali. Firman Tuhan Ya. ada di Hatiku. dan nanti firman Tuhan akan dibawakan Oleh Ibu Ibu Lin. Lin. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
pagi anak-anak, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sikapnya bagaimana? Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini nanti akan dibacakan oleh adik kita, Krishna. Nah, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memampukan kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh belajar menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami, telinga kami, hati kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Baik anak-anak, hari ini firman Tuhan kita akan membacanya bersama-sama ataupun anak-anak boleh menyimaknya bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan Yosua 4 pasal yang ke-9. Boleh ulangi lagi. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-4, pasal yang ke-9. Silakan Krishna. Yosua 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Belum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari hadapan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu.
masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di hadapan air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ditentang Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Itu tetap di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semua itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu untuk bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut dibilang suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut
tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Trisna. Nah, anak-anak mendengarkan tadi ya, ceritanya tentang apa? Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang seseorang yang sungguh-sungguh mengingat kuasa Allah. Nah, siapa tokohnya tadi? Tokohnya adalah Yosua. Bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai apa ya tadi ya? Tadi diceritakan dalam kisahnya adalah sungai Yordan. Nah, bangsa Israel ternyata untuk sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian Tuhan itu tidak mudah. Banyak rintangan-rintangannya. Bahkan mungkin berjalannya saja bertahun-tahun. Nah, anak-anak bisa membayangkan, anak-anak berjalan 1 hari tidak sampai, mungkin baru berjalan-jalan bersama mama atau papa, itu saja sudah merasa capek. Tetapi bangsa Israel lebih lagi rintangannya tidak hanya 1 hari, 2 hari, semalam 2 malam, tetapi bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan ini bertahun-tahun. Dan tentu saja banyak rintangannya. Tadi diceritakan dalam kisah Yosua tadi, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan ya. Anak-anak bisa membayangkan kalau sungainya itu lebar atau sungainya itu dengan arusnya yang besar. Padahal tidak ada perahu atau alat yang digunakan untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, tadi anak-anak menyimak atau mendengarkan ceritanya. Tadi terus apa yang dilakukan Yosua supaya bangsa Israel bisa menyeberang dan dengan selamat, tidak ada yang ikut hanyut ke dalam sungai. Nah, anak-anak, tadi Yosua diceritakan, Yosua senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Sehingga dia mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus sendiri, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, ternyata pada waktu itu atau pada zaman dahulu Tuhan berfirman memang nyata-nyata, sungguh nyata ya. Kalau berbicara ya bisa didengarkan suaranya. Berfirman kepada Yosua supaya Yosua membawa bangsa Israel yang banyak sekali itu untuk menyeberangi sungai. Nah, anak-anak masih ingat atau mungkin bisa menceritakan tentang seseorang atau tokoh-tokoh dalam Alkitab atau sekarang boleh dikatakan kalau di zaman sekarang pahlawan yang sangat berjasa dan masih dikenang atau diingat-ingat sampai sekarang. Nah, contohnya mungkin ada pahlawan yang sangat berjasa digunakan sebagai apa misalnya? Sebagai nama jalan. Atau kita sering memperingati di dalam upacara-upacara bendera di sekolah, seperti mungkin peringatan Hari Raya Kartini, atau besok tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia juga memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di situ ada tokoh-tokohnya. Nah, kebaikan dan perjuangan pahlawan itu juga kita mengingat-ingatnya. Nah, anak-anak, seperti cerita Yosua tadi, kita juga harus mengingat kuasa Allah. Caranya bagaimana ya cara mengingat kuasa Allah itu? Caranya, contohnya adalah kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat dan kuat, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak juga harus tetap kuat dan semangat. Meskipun beribadahnya dari rumah, anak-anak juga tetap harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, diceritakan juga tadi, bangsa Israel itu banyak sekali anak-anak jumlahnya.
tadi Yosua mengajak bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu sebelumnya dengan persiapannya apa persiapannya? Persiapannya banyak sekali. Tentu saja kalau orang mau pindah atau mungkin dalam perjalanan jauh, tetapi pada waktu itu tidak ada kendaraan yang dipakai, itu mereka juga banyak bekal yang harus dibawa. Nah, yang pertama seperti firman Tuhan yang diceritakan di Yosua tadi, bahwa para imam harus membawa tabut Allah atau tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian itu, Bulin? Tabut perjanjian itu adalah sebuah kotak atau boleh dikatakan peti yang terbuat atau berlapiskan emas. Nah, di dalamnya adalah terletak dua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, itulah anak-anak bangsa Israel selalu membawa tabut perjanjian itu kemana mereka pergi, karena mereka meyakini atau mengimani bahwa dalam tabut perjanjian itu disitulah Tuhan juga hadir menyertai mereka. Nah, setelah Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menyeberangi sungai Yordan, mungkin pada saat itu pun juga ada kekhawatiran, bagaimana mungkin bangsa Israel dengan berjalan kaki bisa menyeberangi sungai yang arusnya juga sangat deras. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Yosua harus yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan ternyata apa yang terjadi? Setelah imam yang membawa tabut perjanjian itu turun ke sungai, ternyata sungainya juga terbelah. Nah, anak-anak masih ingat cerita-cerita sebelumnya tentang Nabi Musa ya. Nah, ini juga demikian, karena iman mereka, karena iman bangsa Israel, dan ternyata Tuhan juga senantiasa menyertai, sungai itu terbelah dan bisa dilewati oleh bangsa Israel. Nah, ini lihat, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini dengan membawa tabut perjanjian, mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, terus kemudian di tengah-tengah perjalanan ini difirmankan Tuhan menyuruh bangsa Israel dengan bantuan Yosua tadi menaruh 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan. Nah, 12 batu sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, kenapa 12 batu jumlahnya? 12 batu ini melambangkan 12 suku yang ada di bangsa Israel. 12 suku itu diantaranya mungkin ada suku Ruben, suku Dan, suku Gad, suku Simeon, Lewi, dan lain sebagainya. Ada 12 suku. Menandakan Tuhan menyertai 12 suku yang ada di bangsa Israel ini. Ini di tengah-tengah sungai ini, lihat airnya di pinggir-pinggirnya dan terbelah, di tengah-tengahnya ada batu-batu, ada 12 batu yang berada di tengahnya. Nah, kemudian bangsa Israel bisa melewatinya. Bisa melewatinya tentu saja juga karena berkat penyertaan Tuhan sendiri. Terus apa yang dilakukan Yosua setelah sampai di tanah yang kering, setelah bisa menyeberangi sungai itu? Yosua juga mengingat dan mengimani bahwa Tuhan yang sudah menyertai mereka. Kemudian 12 batu itu dibawa ke Gilgal. Nah, di Gilgal di sana dibuat semacam tanda ya, tanda bahwa bangsa Israel sudah melewati sungai Yordan dengan selamat. Kemudian batu-batu itu diletakkan di perkemahan yang ada di Gilgal.
Nah, itulah penyertaan Tuhan melalui bangsa Israel yang menyeberangi sungai. Nah, seperti Bulin tadi katakan, anak-anak di zaman sekarang ini mungkin punya tokoh atau punya pahlawan yang digunakan sebagai sampai sekarang diingat-ingat kebaikannya atau perjuangannya, seperti nama jalan seperti ini di gereja kita ini di Jalan Pierre Tendean. Nah, itu juga salah satu pahlawan. Sekarang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengingat kuasa Tuhan atau mengingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali berkat yang sudah kita terima. Meskipun sekarang ini masa pandemi, kita juga patut bersyukur masih diberkati Tuhan, masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk membantu teman atau sesama, atau mungkin anak-anak bisa membantu mama papa di rumah. Inilah yang Tuhan mau dari anak-anak, supaya anak-anak tetap mengingat kuasa Tuhan, mengingat kuasa Allah seperti yang dilakukan oleh Yosua. Tadi bangsa Israel senantiasa membawa tabut perjanjian kemanapun mereka pergi, yang artinya bahwa bangsa Israel dan terlebih Yosua mengimani bahwa Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Buli juga ingin anak-anak juga senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sebagai aktivitas supaya anak-anak mengingat-ingat lebih lagi tentang berkat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan anak-anak, hari ini Bulin ingin anak-anak membuat aktivitas, ya, untuk adik-adik yang kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 1 sampai dengan kelas 3, boleh kalau di rumah ada batu. Nah, kalau Bulin hari ini membawa batu seperti ini, nanti anak-anak boleh belajar berhitung, jumlahnya ada 12 seperti yang ada di kisah Yosua tadi. 12 yang menunjukkan suku-suku yang ada di Israel. Anak-anak boleh mengingat, nanti dibantu mama suku-sukunya apa saja ya, nanti bisa dibantu. Nah, untuk mengingatnya ada permainannya, adalah tugasnya anak-anak adalah menyusun batu jumlah 12 ini. Menyusunnya bebas. Kalau menyusun tentu saja ada yang di bawah dan ada yang di atasnya. Anak-anak boleh bebas menyusun, ya. Menyusun. Jangan lupa jumlahnya 12 ya. Jumlahnya 12. Itu untuk adik-adik yang kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian yang anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, tugasnya adalah mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Misalnya dalam hidupku itu kebaikannya apa toh Tuhan itu? Menyertai aku dengan memberi kesehatan. Anak-anak membuat buku kecil yang nanti di dalamnya anak-anak boleh menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu apa. Kebaikan Tuhan atau berkat Tuhan dalam hidupku itu apa? Nanti dituliskan di sini. Ya, di dalamnya nanti boleh dihias seindah mungkin. Dihias seindah mungkin ya, baik di luarnya maupun di dalamnya boleh dikasih gambar-gambar yang bagus-bagus, atau kalau di rumah punya stiker boleh ditempel stiker. Nanti anak-anak bisa menuliskan di sini. Ya, paham ya? Nanti kalau sudah dibuat boleh difoto, dikirimkan ke grup WA ya, Pelengkung Kids Session, atau kalau yang adik-adik mau menyusun batu-batu yang berjumlah 12 ini juga boleh, bentuknya video singkat juga boleh. Ya. Nah, hari ini itu yang Bulin bisa ceritakan anak-anak, bahwa kita harus tetap semangat, kuat, bersukacita, menerima kabar gembira dari Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa.
Allah Bapa sumber pengharapan dan kehidupan kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami diajari untuk senantiasa mengingat akan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami semua di dalam setiap kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam gembira maupun di dalam kesusahan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak GKJ Pelengkung, terutama di dalam mereka menghadapi situasi yang masih pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri pun juga yang akan melindungi dan memberikan kekuatan bagi mereka dan juga para orang tua. Kami mau berserah diri Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami senantiasa dirindukan untuk mendengarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Anak-anakku yang di rumah, itu tadi cerita firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Lin. Saya yakin anak-anak hari ini manis semuanya, mendengarkan dengan baik, fokus, nggak ada yang tidur, pasti juga nggak ada yang nyemil ya. Kalau bener tadi anak-anak mendengarkan apa yang dibawakan sama Ibu Lin, ayo apa judulnya? Tahu nggak ya? Apa ya judulnya apa ya, Bu Winda? Kebaikan Tuhan dalam hidupku. Nah, kita mau lanjutkan sekarang dengan sebelumnya Bu Dia, kalau ada aktivitas dari Ibu bisa dikirimkan dikerjakan dan dikirimkan ke Pelengkung Kids Station. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ya, persembahannya sudah disiapkan, nanti dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Untuk persembahan kita angkat bagian bersyukur. Anak-anak, persembahannya sudah dikumpulkan ya Bu Dia, dan kita mau bawa persembahan ini di dalam doa. Doanya nanti doa persembahan, doa penutup, dan dilanjutkan doa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Yamti. Kepada Ibu Yamti dipersilahkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadirkan persembahan di dalam doa. Dan setelah kita melakukan persembahan doa, kita akan melanjutkan doa syafaat dan penutup, serta nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia dan kudus, perkenankanlah kami, anak-anak-Mu, kembali bertelut kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah izinkan kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan yang kami kumpulkan ini, dan kiranya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Engkau telah izinkan kami mengadakan kegiatan sekolah minggu ini. Kami hanya semata-mata memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu pertolongan untuk negara kami Indonesia,
yang saat ini masih dilanda pandemi corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon jamahan kuasa-Mu agar corona lekas berakhir. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk pemerintah negara kami di dalam mengatur kebijakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Negara kami Indonesia menjadi negara yang aman. Terlebih pada waktu dekat ini nanti akan diadakan pilkada serentak Tuhan. Mohon diberkati agar pilkada juga boleh berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan hati pilihan rakyat. Kami sangat merindukan Tuhan untuk berakhirnya corona ini, supaya kami bisa senantiasa beribadah bersama-sama di gereja, tidak hanya sekedar beribadah secara online. Kami sangat merindukan untuk persekutuan yang berada di gereja ini. Tuhan kabulkan harapan teman-teman kami ini. Tuhan juga berkati agar kami juga dapat melaksanakan apa yang menjadi sabda-Mu yang telah kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami benar-benar layak untuk menjadi murid-Mu. Pada kesempatan ini kami juga memohon pertolongan untuk anak-anak kami yang saat ini tidak bisa hadir karena suatu kondisi sedang sakit. Mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Yang sedang melaksanakan kegiatan lain juga Tuhan berkati. Pertemukan kami, anak-anak-Mu ini pada minggu yang akan datang, bersama-sama sekolah minggu secara online di rumahnya masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu setiap saat. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Tuhan, mohon Tuhan mampukan untuk kami bisa melaksanakan apa yang Kau kehendaki dengan baik. Dan sepenuhnya pekerjaan kami ini kami serahkan di tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami ini kami panjatkan, dan kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah di penghujung acara untuk sekolah minggu hari ini. Tetap semangat ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita ada pesan-pesan buat anak-anak. Agar apa? Karena masih kondisinya COVID, jadi anak-anak tetap di rumah. Terus sering cuci tangan, pakai masker, ya, pergi kalau pergi, kalau nggak penting nggak usah di rumah, mending beraktivitas bersama kakak, adik, mama, papa. Yang penting setiap hari harus bersukacita. Bener nggak? Jaga kesehatan, makan yang bergizi. Makan yang bergizi, banyak minum air putih. Kita mau ketuk untuk ibadah pada hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita semangat untuk menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Sayang
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.